Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar materi yang berkaitan dengan olah vokal dan blocking pada mata pelajaran seni budaya pertunjukan. Oleh saya, Andreas Agil Munawidya. Mari kita sama-sama saksikan. Yang pertama berkaitan dengan materi pada hari ini tentu terhubung dengan KD. Yang pertama, memahami konsep, teknik, dan prosedur seni peran sesuai dengan kaidah seni teater modern. Di kelas 10 ada teater tradisional, di kelas 11 ada teater modern. Selanjutnya 4.1 atau keterampilannya bisa memeragakan adegan sesuai dengan konsep, teknik, dan prosedur dasar seni peran sesuai dengan kaidah seni teater modern. Penasaran? Kita lanjutkan. Dimulai di materi pertama adalah olah vokal. Kita bisa lihat pengertiannya dari olah vokal ada 3. Yang pertama dari tujuannya. Olah vokal adalah cara mendapatkan keluaran suara yang baik dan terarah. Di sini kita bisa lihat ada 2 clue, baik dan terarah. Suara keluar bisa jadi tidak baik, tapi mungkin terarah atau sebaliknya. Nah, olah vokal melatih kita untuk baik dalam mengeluarkan suara dan juga terarah. Kegunaannya apa? Olah vokal memiliki kegunaan untuk membentuk suara sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, kalau sudah bermain peran, maka ada suara-suara yang memang bisa jadi nenek-nenek, bisa kakek-kakek, bisa anak kecil. Nah, inilah olah vokal untuk melatih bagaimana suara kita keluarnya sesuai dengan kehendak kita. Dan yang terakhir dalam konsep teater, olah vokal adalah tahapan yang harus dilalui oleh aktris dan aktor. Nah, untuk aktris dan aktor ini berarti tentu nanti berbeda dengan yang bukan aktor aktris dalam pembelajaran seni budaya di kelas 11 ini. Yang tujuannya apa? Mematangkan pengucapan. Wah, kalau mematangkan pengucapan berarti memang harus apa? Sudah punya teknik. Nah, untuk teknik ini kita akan latih dalam pembelajaran pada hari ini, pada kali ini. Nah, jadi 3 hal, dari tujuan, baik dan terarah, dari kegunaan ada tadi sesuai dikehendaki, dan yang dari konsep teater supaya apa? Kita bisa mematangkan pengucapan kita. Lanjutnya adalah bagaimana sih vokal itu agar bisa kita pelajari. Nah, ada 4 hal nanti akan kita pelajari. Yang pertama dari teknik pernafasan, unsur angin gitu ya. Sikap tubuh saat mengambil nafas. Nah, ini unsur gunung, tanah. Pelafalan unsur air, mengalir, enak didengar, dan terakhir adalah keluaran suara, unsur api, membakar, menyengat. Oh, ini bukan avatar, tentu bukan. 4 unsurnya memang ada selalu, tetapi kita bisa lihat dari karakternya. Bagaimana nafas kita, bagaimana sikap tubuh kita, bagaimana ketika kita berlatih pelafalan, dan terakhir adalah mengeluarkan suaranya. Lanjut, kita mulai dari teknik pernafasan. Ya. Kita bisa lihat di sini ada gambar di mana di situ ada inspiration, expiration. Ya, ini bukan pelajaran biologi, tapi tentu ada hubungannya. Di mana ini menghirup nafas dan mengeluarkannya. Nah, dalam teknik pernafasan mudah sekali. Dalam teater ada 3. Ya, secara umum ada 3. Pertama, tarik. Nah, ketika menarik nafas usahakan lewat hidung, ya, tidak lewat mulut. Dan kemudian nanti dalam sikapnya ada sedikit tambahan ya. Di sini baru pernafasan saja. Yang kedua, tahan, ya, sikap menahan. Yang terakhir baru mengeluarkan. Mengeluarkan lewat apa? Lewat mulut. Nah, ya. Menarik lewat hidung, ditahan lewat perut, kemudian mengeluarkan lewat mulut. Nah, kita bisa lihat dalam pernafasan yang baik tidak terjadi perubahan ini ya, bahu, tetapi hanya ada perubahan dalam perut. Kita bisa lihat di situ ada perubahan ya. Udara masuk dalam perut, kemudian ketika dikeluarkan udara mendesak paru-paru dan akhirnya keluar lewat mulut. Selanjutnya, setelah teknik pernafasan apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu sikap tubuh. Nah, tadi ya, ini adalah unsur gunung. Bagaimana? Dalam video yang sudah kalian tonton di EduFik sebelumnya di materi PowerPoint, kita bisa lihat sikap tubuh yang baik adalah sederhananya bangga tadi ya, bangga. Badan ditegakkan, tidak membungkuk. Ya, begini jangan. Apalagi begini, ini terlalu over. Rileks saja, santai, sederhana. Sikap siap, bahu sejajar. Pandangan lurus ke depan, tidak nunduk, apalagi mendongak. Nah, kita bisa ingat tadi ya bahwa di sana ada teknik pernafasan, ya, kemudian sikap berdirinya, kemudian selanjutnya apa? Nah, ini
adalah pelafalan. Nah, kita mulai latihan ya. Kita mulai latihan langsung saja. Kita mulai latihan. Pada kesempatan ini kita langsung latihan saja. Kita sudah punya 3 hal dalam pelajaran teknik vokal, olah vokal. Yang pertama pernafasan, tarik lewat hidung, tahan di perut, keluarkan. Tuh. Sikap badan sempurna tadi, bangga, artinya tidak membungkuk. Kemudian kita mulai pelafalan. Nah, dalam latihan teater pelafalannya adalah A, E, I, O, U. Nah, berbeda dengan A, U, E, O ya, bukan A, U, E, O. Kenapa? Karena ini melatih rahang kita untuk normal, sesuai dengan fitrahnya. Ketika membuka A, kemudian agak menutup E, setelah itu I, menutup semua. Kemudian kita boleh ke mulut ya, O dulu, O, bulat, dan terakhir U semakin kecil. Maka kadang paling sulit adalah pelafalan U. Kenapa? Karena U sendiri sudah tidak mulutnya tidak membuka, udara juga semakin kecil. Oke, kita ulangi ya. Latihan awal adalah A, E, I, O, U. Bisa panjang pendek, bisa patah-patah. Terserah kita latihannya. Oke, coba. Saya akan latih di sini sekarang. Saya coba ya bagaimana teknik dalam olah vokal dalam teater. Oke, tarik nafas, tahan. Nah, perut ketika sudah menahan dia akan keras. Mau dipukul begini pun, wah ya. Pak, ini video YouTube tonton banyak orang Pak, bahaya, jangan begitu. Enggak ya, ini latihan saja gitu ya. Tarik, tahan di perut, keluarkan A. Vokal bulat A, E, I, O, U. Nah, itu latihan yang pertama. Kedua, langsung semuanya dalam satu tarikan nafas A, E, I, O, U. Ya, terus dilatih, dan terakhir A sampai Z satu tarikan nafas. Wah ya, ini sudah level aktor aktris ya. Kalau kalian nanti baru belajar A, U, E, O saja, A, E, I, O, U saja begitu. Selanjutnya terakhir adalah keluaran suara, unsur api menyengat, ya, teriak gitu. Nah, maksud teriak bagaimana, bukan kencang atau tidaknya, tetapi bagaimana kalian bisa menarik perhatian orang yang atau penonton yang sedang menonton kalian pementasan. Hati-hati di sini, tidak mesti teriak, tapi kalau kalian cukup membuat orang tertarik, pementasan sudah berjalan lancar, bagus, olah vokal kalian berarti sudah bagus. Nah, oke, ini materi olah vokal, silahkan kita bisa latih materi ini kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, ketika sudah olah vokal, maka kita akan berlatih blocking. Nah, sengaja ya, pandai di sini tidak pindah-pindah dan sebagainya. Kenapa? Karena sedang melatih kalian juga untuk blocking. Bagaimana cara berdiri, bagaimana penempatan kalian. Karena ingat, penempatan yang baik itu akan menentukan posisi kita, kesuksesan kita. Kok bisa? Konteksnya dalam seni peran, ya, seni teater. Oke, lanjut. Ya, blocking, the way you standing up. Kalau salah, mohon maaf ya, ini bukan guru bahasa Inggris. Lanjut, kita akan lihat bagaimana pengertian dari blocking. Saya sudah menerbitkan buku, judulnya Dramaturgi, nanti bisa lihat di situ, ada di perpustakaan Ihsanul Fikri. Tapi tetap saya bacakan bahwa blocking adalah berkutat pada penempatan, perpindahan, gerak aktor, perubahan aksi, cara berdiri, semua hal yang nantinya akan fokus, semua hal yang nanti akan orang penonton fokus pada kita. Maka ngupil pun, kalau misalnya dalam teater itu biar jadi estetik, tetap harus punya blocking. Nah, untuk contoh-contoh blocking, mari kita lihat setelah ini. Yang pertama ada sikap berdiri, kedua aktivitas ketika diam, cara memegang sesuatu, dan terakhir cara melangkah. Pak, melangkah termasuk blocking? Iya, tapi dalam sesi movement atau pergerakan. Pak, blocking itu membelakangi ya? Beda ya. Selama ini mungkin mengenal istilah blocking, blocking, membelakangi, bukan. Backing, membelakangi. Blocking adalah penempatan kita. Membelakangi, berarti penempatannya, blockingnya salah. Oke, lanjut. Yang pertama adalah sikap berdiri. Nah, bisa dilihat sikap berdiri yang baik adalah tidak terlalu ke depan banget ya, ke depan banget gitu. Tidak menyamping begini, gak kelihatan, tapi sedikit diagonal. Nah, ini untuk apa? Menentukan estetik. Berada di mana Anda? Kalau ada di kiri, maka diagonalnya ke kanan. Bila ada di kiri, berada di kanan, diagonalnya ke kiri, gitu kira-kira ya. Nah, nanti tentu akan berhubungan dengan lawan main kita. Kalau sendirian menolak berbeda lagi. Ada blocking-blocking yang kadang harus lurus ke depan, ada juga blocking-blocking yang berbeda. Selanjutnya ketika sikap berdiri, yang kedua tadi apa? Oke, betul. Aktivitas saat diam. Nah, konteksnya di sini ada menunjuk ke arah
sesuatu atau nanti memegang sesuatu atau berdiri. Berdiri pun, nah tadi saya bilang ngupil itu kalau sikap diam, bagaimana yang baik? Ya, tidak menggunakan tangan yang ada di luar, begini ya. Misalnya gini, nggak bagus, maka begini ya, biar kelihatan. Atau mungkin megang topi begitu ya, gini sengaja. Kalau memang punya maksud tertentu, dia akan begini. Kalau tidak punya maksud tertentu, silakan pegang seperti ini supaya bisa terlihat. Termasuk tongkat. Ketika Anda sudah berdiri, tongkat itu dipegang di kanan atau di kiri? Di kiri, agak jauh supaya bisa terlihat oleh penonton. Nah, selanjutnya, ketika aktivitas diam sudah bagus, maka cara apa tadi? Memegang sesuatu. Nah, tadi ya sudah contohkan pegang tongkat, pegang HP. Nah, jangan pernah megang benda atau perangkat apapun di depan wajah Anda ketika berbicara. Itu akan sangat mengganggu penonton. Ya. Termasuk juga sikap duduk. Duduk, ya, ketika duduk, kemudian Anda membaca koran, jangan ditutup semua di muka, gitu. Tapi pastikan agak sedikit terbuka. Kalau memang mau menunjukkan unsur misterius, nah itu berbeda lagi. Tapi secara umum tetap akan dibuka, mata tetap terlihat dan agak serong, biar estetiknya muncul. Selanjutnya terakhir adalah bagaimana cara kita melangkah, movement, pergerakan. Nah, kalau bisa dicontohkan di gambar tersebut kita bisa lihat bagaimana cara kita melangkah. Kalau kita hendak melangkah ke sana begitu, maka kaki yang pertama akan dilangkahkan adalah kaki depan, bukan kaki yang di belakang ini ya. Gitu. Jadi artinya kaki yang jauh dari penonton yang terlihat itu dilangkahkan dulu. Tidak kaki yang berada di sini, ya, tapi ada di sini. Sebaliknya juga pas berhenti, ya, misal contoh ya, saya begini, kemudian nanti begini. Tidak berhenti kemudian begini, gitu ya, jelek ya. Sudah melangkah begini, berhentinya begini, nah, jelek. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, 4 hal ini yang akan dipelajari dalam blocking pada materi KD tadi 3.1, 4.1, olah vokal dan blocking. Kita akan satukan dan itu tentu akan berhubungan dengan penugasan. Yang terakhir, ini sedikit tambahan karena setelah ini tentu nanti akan ada beberapa hal yang berhubungan dengan aktor dan aktris yang tidak semua akan menjadi aktor dan aktris. Lanjut. Ini ya, jadi berkaitan dengan penempatan. Penempatan yang baik adalah memberi jarak. Wah, pas banget Pak pada kondisi pandemi seperti ini. Ya, ada jarak. Tapi tidak ya, ini bukan konteks seperti itu. Tapi penempatan yang baik adalah ada jarak. Artinya jangan terlalu dekat, ya, jangan terlalu jauh. Ada jarak. Yang selanjutnya yang kedua adalah memberikan levelitas. Nah, kalau Anda sebagai raja atau ingin dipandang paling hebat, paling tinggi dalam sebuah teater, dikasih level yang lebih tinggi. Bisa pakai semacam tangga gitu ya, atau mungkin kursi ditusun dan sebagainya. Atau memang ada beberapa teater yang menggunakan tingkat 2 gitu ya, mosong-mosong aja dibuat tingkat 2 gitu di atas. Nah, ini pasti mempunyai makna tertentu. Dan yang terakhir adalah ada bingkai atau ruang khusus. Nah, ini ya, blocking kalau misalnya kita bicara bingkai ruang khusus berarti dia ada khusus sesuatu di situ dan itu adalah membuat penampakan atau blocking kita semakin indah dan menarik. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. KD 3.1, 4.1 olah vokal dan blocking. Semoga anak-anak sekalian bisa memahaminya dan kita bisa latihan ya setelah ini. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.